Saya mau ke Mas Yudi nih, Mas Yudi. Semua narasumber malam hari ini mungkin sudah menyaksikan ya bagaimana potongan video yang beredar viral di netizen di dunia maya ini. Kalau saya ingin bertanya langsung ke Mas Yudi, mungkin sambil kita putarkan ya videonya biar bisa enak nih. Saya mau mencoba mengkonfirmasi, memverifikasi. Sebagai mantan penyidik, barangkali Anda bisa menjelaskan sebenarnya ini dalam kondisi apa ini? Tadi kalau kita lihat video ini, kita lihat dulu ya. Iya, saya disebut di sini. Iya. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly. Dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan deh. Sensitif. Dari Pak Menteri dapatnya dari Pak Firly, sebaiknya jangan deh. Kemudian ada dua tangan di sini, ada yang bersarung tangan hitam dan ada yang nggak pakai sarung tangan. Kalau Anda mengamati sebagai mantan penyidik KPK, sebagai mantan orang dalam, benar itu ada penyidik di situ, penyidik KPK? Ya, itu adalah suasana ketika penyidik KPK melakukan penggeledahan. Pertama kita bisa melihat bahwa ketika KPK menggeledah, itu pasti ada dokumentasi video. Ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya misalnya fitnah dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika ada keterangan-keterangan yang penting yang nantinya akan dicabut. Nah, jadi kita butuh video, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah suasana ketika ya penyidik menemukan suatu dokumen ya yang ketika dia baca ini ternyata penting ya, baik itu untuk kasus ini maupun untuk pengembangan. Nah, kemudian dia akan mengkonfirmasi kepada siapa penguasa dari ruangan itu atau penguasa dari dokumen itu. Dan kemudian dia melakukan interogasi. Nah, ketika penyidik yang dengan sarung tangan gitu ya. Kenapa pakai sarung tangan? Supaya tidak ada jejak sidik jari penyidik gitu ya, atau ada DNA penyidik yang ketinggalan sehingga tidak bisa disanggah lagi nanti. Nah, kemudian dia menginterogasi, Pak, ini dokumen ini terkait dengan apa? Nah, biasanya ya pernyataan yang pertama itu benar. Karena itu dalam teori interview gitu ya, biasanya kita mengatakan surprising interview yang mendadak. Jadi orang itu tidak siap. Ya, sehingga ketika nggak sempat berkelit lah ya, ketika penyidik yang melakukan penggeledahan bertanya, ya, dia akan berkata apa adanya, jujur, ya, dan itulah yang kemudian akan menjadi statement dari orang yang diperiksa itu, gitu kan, interogasi. Walaupun interogasi saat itu bukan di BAP ya, tapi biasanya disuruh nulis kronologis ya. Saya nggak tahu apakah itu nanti disuruh untuk menulis kronologis atau tidak dengan tinta biru biasanya. Nah, dari situ kemudian, nanti penyidik akan mendapatkan sesuatu hal yang penting, yang ketika dia penting itu, dokumen ini penting bagi pengembangan kasus misalnya, itu akan disita. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa ada pernyataan misalnya membawa nama pimpinan KPK gitu ya, ketua, itu saya lihat bahwa itu kan semacam sebuah ini ya, bahwa ini kan terkait dengan ketua Anda, ya kan. Nah, itu juga sebenarnya saya lihat itu sebuah upaya untuk menekan juga gitu kan. Tapi saya lihat bahwa penyidiknya bagus gitu kan. Enggak dong, tetap disita oleh mereka. Jadi sekarang dokumen yang dikatakan bocor dan terkait dengan penyelidikan itu ya, yang diduga, yang kita lihat banyak laporan-laporan dari masyarakat ya kepada ketua KPK gitu ya. Itu adalah dokumen itu sekarang berarti ada di KPK. Sebagai barang bukti yang disita. Nah, itulah yang menurut saya harus dijaga. Ya, jangan sampai barang bukti itu hilang, jangan sampai barang bukti itu tiba-tiba rusak, gitu kan? Seperti itu. Saya potong, Mas Yudi. Tapi kan mungkin aja nih ketika diperiksa seseorang yang diduga terlibat kegiatan atau tindak pidana kan bisa aja bilang gini, ini dari pimpinan KPK loh, bisa aja kan seolah-olah memberikan tanda nih saya kenal loh sama bosnya, jangan macam-macam, kan bisa aja gitu ngaku-ngaku gitu. Iya, ingat ada mengaku yang benar-benar ngaku-ngaku ya, tapi ada statement ya dari bahasa yang disampaikan tadi ya, dia mengatakan tadi agak jangan ngeri atau apa gitu ya, yang menandakan bahwa Mas tolong ini jangan disita, ya kan, ini biarkan saja, anggap aja tidak terjadi apa-apa, Anda tidak melihat dokumen ini, jadi seolah-olah dia berkata seperti itu supaya tadi mengamankan. Gitu. Tapi ternyata tadi saya katakan penyidik ya atau siapapun yang dibantukan dalam tugas itu tetap menyita. Seperti itu. Tidak terpengaruh oleh bahwa dia kenal sama pimpinan KPK, pimpinannya kenal sama pimpinan KPK, nggak terpengaruh. Itu yang saya suka dari integritas pegawai KPK. Nah, ini untuk mengkonfirmasi saja. Saya ingin nanya, tapi saya nggak mau nanya siapa orangnya. Anda kenal dengan suara dari video tadi? Ya, kalau misalnya suara tentu
Suara penyidiknya, Anda kenal? Saya Ya. nggak mau tahu siapa namanya, cuma pengen tahu aja ini kenal atau enggak. Berarti dia benar penyidik KPK. Ya saya tidak bisa menyatakan seperti itu karena kan itu rahasia. Karena kan terkait dengan keamanan dia. Videonya aja tadi kan hanya tangannya saja gitu. Tapi Saya, memang penyidik KPK, ingin ya mengkonfirmasi. seharusnya itu adalah Oke. penyidik atau penyelidik KPK ya, seperti itu. Nah, berbicara berkas dokumen Mas Yudi, di dalam institusi KPK siapa saja yang punya akses ke dokumen-dokumen ini? Kok bisa sampai keluar? Pertanyaan yang bagus, Mbak. Kenapa? Karena tadi dikatakan kan dokumen itu dokumen penyelidikan. Ya. Dan saya melihat di Twitter ya, itu ada potongan 2 capture-nya. Ya. Capture-nya itu saya melihat pertama adalah nomenklatur dari surat perintah penyelidikan. Surat perintah Ya, penyelidikan. terkait Oke. dengan Kementerian SDM, Ya. penerimaan. Ya. Ya, artinya apa? Mas pakai mic-nya Mas Nomenklatur. Wahyu. Hah? Nomenklatur. Bukan. Itu hasil penyelidikan. Jadi Ada nomenklaturnya, Bang. Itu adalah nomenklatur dari surat perintah penyelidikan yang ada di dalam dokumen itu harus ada, Bang. Nah, Oh iya, di tapi- situ saya melihat bahwa itu tidak ada hubungannya dengan tungkin. Ya, dan kita bisa melihat bahwa di situ ada nama-nama. Ya, baik itu Kementerian SDM atau pihak lain. Kemudian yang kedua ada PT-PT. Ya, nah dari situ saya melihat, ini kan nggak ada hubungan dengan tungkin, ya. Nah dari sini kemudian kita bisa melihat, kita tarik ke belakang, ya, bahwa penyelidikan, ya, itu dilakukan atas dasar surat perintah penyelidikan. Surat perintah penyelidikan dikeluarkan oleh pimpinan KPK. Berarti ada ekspos di situ. Dan dokumen ini yang mengetahui, ya, pertama ya penyelidiknya, gitu kan. Nah, kemudian direktur penyelidikan, ya, kemudian deputi penindakan dan pimpinan. Dari sini sebenarnya mudah ditrace. Ya, Kemana bocornya? kemana itu bocornya? suratnya? Misalnya di penyelidik tanyakan, Anda dokumen yang Anda buat ini, satu satgas itu misalnya, itu dibawa kemana? Oke. Ya kan, siapa yang kemudian meminta dokumen ini? Gampang kok, pegawai KPK saya pikir jujur-jujur lah. Dia akan cerita, saya misalnya waktu itu diminta, atau ada yang moto, atau bagaimana gitu. Jadi seperti itu akan mudah ditelusuri. Jadi menurut saya ketika nanti Dewas melakukan pemeriksaan, tinggal ini aja, follow the dokumen itu dari siapa yang memegang. Bisa ke trace itu ya? Bisa, sangat-sangat mudah seperti itu. Walaupun semua pihak yang terlibat sampai saat ini sejauh ini kan masih membantah kanan kiri ya. Tapi ada yang nggak membantah juga sebenarnya kalau kita lihat Nah. mungkin bisa dihadirkan pernyataan Pak Alexander Marwata yang secara tidak langsung kalau saya menangkapnya secara implisit implisit menyebutkan bahwa bocoran dokumen kan tidak berdampak tidak apa-apa. mempengaruhi. Iya, tidak mempengaruhi katanya begitu. Nah, kita lihat ini ya. Kasus Tukin itu kan sebetulnya penyelidikan sifatnya terbuka katanya. Jadi misalnya saya terbitkan surat penyelidikan terbuka nih, sesuatu peristiwa yang terjadi, saya kasih tahu emang bocor apa, terus dampaknya apa terhadap kebocoran surat penyelidikan itu. Nggak ada sama sekali, benar nggak begitu? Itu sebuah kesalahan besar, kesalahan fatal. Mengapa? Ketika ada dokumen ya penyelidikan itu bocor, maka pertama dampaknya maka itu misalnya OTT-nya akan gagal. Ya kan? Kasus kebakar. Kemudian yang kedua, berbahaya bagi penyelidiknya. Mengapa? Karena orang yang mendapatkan dokumen tersebut akan mudah mengantisipasi. Ya, akan mudah untuk bisa berkelit, akan mudah membersihkan barang bukti semuanya, baik handphonenya dia ataupun dokumen-dokumen dihilangkan, bahkan mungkin bisa kabur ke luar negeri. Bicara handphone, ada yang ke-hack handphonenya kata pimpinan KPK. Dan yang terakhir, berbahaya bagi penyelidiknya. Karena apa? Karena orang akan bisa membuat misalnya fake communication. Bahwa penyidik mengira bahwa ada suatu transaksi di suatu ruangan atau suatu tempat, ternyata di situ mereka sudah siap untuk membuat tindakan-tindakan berbahaya bagi penyidik, Mbak. Oke. Jadi sebenarnya harusnya pimpinan KPK melindungi ya, nggak bisa mengatakan seperti itu menurut saya. Seperti itu, Oke, Mbak. baik. Lalu apakah ini masuknya di ranah etik atau ranah pidana kebocoran dokumen ini? Masih akan kita bahas usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami.